Halo sahabat madrasah, kembali lagi di podcast Man 1 Pasaman E2 Berbagi Cerita. Saya Novela Putri yang akan menjadi pemandu podcast kita pada kesempatan kali ini. Dan kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu salah satu teman kita yang bernama Fitria Suci, yang sudah dikenal orang seringkali mengikuti kegiatan pramuka. Jadi kita akan menanya-nanya bagaimana cara Suci ya ikut dalam pramuka ini dan bagaimana kisahnya dalam pramuka itu ya. Jadi Suci, apa kabar? Hai Vel, alhamdulillah baik. Dan makasih Cici udah sampai di titik ini. Dan gimana ya? Mungkin kata Novela tadi kan menceritakan kan, Iya. kayak udah lama banget ya Cici hidup. Baru kan kami seumuran. Jadi dan sekelas juga. Dan makasih juga buat Novela udah memberikan Cici kesempatan untuk memberikan sedikit informasi mungkin yang sudah Cici ketahui di luar sana, mungkin dari kegiatan-kegiatan yang telah Cici laksanakan. Dan terima kasih banyak sudah kepada Bapak Walas kita mensupport selalu dalam kegiatan kita apapun. Ya, jadi bisa Cici ceritakan bagaimana awal mulanya masuk itu kan dari mana tadi? Pramuka. Iya, awal masuk pramuka itu. Kalau masuk ya dia kan pramuka berjenjang gitu kan, dari SD ada namanya siaga, SMP namanya penggalang, SMA seperti man itu namanya penega gitu. Kalau Cici dulu di SD ikut penggalang. Kalau penggalang dari kelas 4, 5, 6 itu sesuai umur gitu. Pel ikut kegiatan dulu, ada kemah itu Kabupaten Pasaman kalau nggak salah di Gelora. Berarti Cici ikutnya dari umur berapa? Kalau umur ya berapa ya umurnya? Waktu itu Cici kelas 4 SD. Berapa tuh? 10 tahun. 10 tahun umur. Tuh masuk. Dari situ kayak tertarik nih kalau kegiatan yang kayak gini gitu kan. Jadi lanjut ke MTS. Ternyata ada yang namanya organisasi kepramukaan gitu kan. Pramuka, belajar tentang Cici ikut pramuka. dari kelas 7 gitu. Gudep ikut kan. Dan dulu masuk di MTS tuh bersif gitu, ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang. Cici yang masuk siangnya. Iya. Nah, kalau Cici kegiatan belajar siang, jadi kegiatan pramuka Gudepnya pagi gitu. Iya. Dan berlanjut lah gitu kan, belajar di situ banyak tentang pramuka ya, seperti tadi temalis, mapur, morse, terus banyak lah pokoknya, tentang kesehatan pun ada. Terus kelas 8-nya yang Cici itu banyak pramuka yang di luar, yang di luar, gitu. yang maksudnya Kayak kemah gitu. iya kemah tapi di luar gitu. Jadinya ikut dalam kelompok gitu kan. Pas kelas 8 itu ada nih tawaran kan dari bapak, anak-anak ini ada pramuka gitu kan. Cici sebelumnya belum tahu nih namanya kan, ternyata ada kantor pramuka. Kantor pramuka kan itu kalau di Pasaman dekat Pasar Lama, dekat kok. Itu tulisan besar, nggak besar sih, warna coklat. Nah di situ Ciri khasnya pramuka. warna coklat, ada cikal-cikalnya kan. Nah masuklah di situ nanti. Pas di situ pergi kami berombongan gitu kan. Iya. Ada yang dari teman-teman serombongan itu sekarang di Iya. ada Galih, Nabil, Andin. Terus pergilah kami situ. Waktu itu tuh belum kenal nih sama orang nih kan. Iya. Belum kenal, sampai situ banyak cerita, tes ini dah masuk nih jadi pilihan untuk pramuka di kantornya itu. Jadi apa namanya, anaknya gitu kan. Ikutlah di situ. Ternyata ada kegiatan di Padang waktu itu, di Padang lomba
per tim. Kalau penggalang regu namanya kan. Regu, dalam satu regu itu ada 8 orang. Pa dan Pi kan, 8 orang berarti 16 orang kan. Nah, 16 orang. Termasuk Ici salah satu Pi-nya yang perempuannya, dan juga ada teman kelas 10 Andin, itu juga masuk dalam grup Ici. Waktu itu berangkat ke sana, alhamdulillah semua yang kita usahakan terlatih dalam mungkin 5 bulan. Waktu itu kami latihan dari sebelum 2023 kami latihan sampai 2023 bulan Mei kalau nggak salah. Itu pun kami kejarkan pas itu orang mau raya, 3 hari orang raya kami latihan lagi. Orang masih rame nih pergi ke rumah tadi Langsung latihan gitu, Iya. mengejar target. Semakin alhamdulillah sih, mungkin karena semangat gitu kan. Alhamdulillah juara 2 seprovinsi Sumatera Barat. Dan itu kalau rencananya waktu itu mau ke Kalimantan. Pas itu katanya sih waktu itu Kalimantan, kegiatan di Kalimantan ini cuma sedikit orang yang mengikuti karena keterbatasan mungkin keuangan biaya gitu kan. Jauh Dan juga. iya jauh Kalimantan gitu kan. Apalagi kita yang dari ujung nih kan, dari Pasaman gitu. Dari ujung pergi ke ujung gitu. ke Kalimantan gitu, jauh kali gitu kan. 2 kali tuh transit pesawat, berapa uang ya kan. Nah makanya dari situ pikir-pikir lagi nggak jadi kan. Terus kata bapaknya, kepala hariannya, ya udah kita berangkat aja ke Jakarta gitu kan. Berangkatlah ke Jakarta Agustus itu tanggal 9 kalau nggak salah ya. 2000 berapa itu? 2023 berangkat. Agustus berangkat. 1 hari sebelum 17 Agustus kami balik lagi ke Pasaman. Tanggal 16 itu. Iya, tanggal 16. Berarti kami 17 Agustus di jalan. Heboh sepanjang jalan. Nah, dan mulai dari kegiatan itulah Ici ikut jambore daerah, ikut ke Danau Toba, Caldera. Mungkin bentar lagi ada kegiatan lagi pramuka namanya Raida, itu Raimuna daerah. Kalau waktu Cici ke Jakarta kemarin itu namanya Raimuna nasional, tapi itu khusus buat bagi SMA, tingkat SMA. Waktu itu mudah-mudahan, tapi kalau bukan mudah-mudahan ya, kalau Cici ikut lagi Raimuna daerah 2 tahun lagi nggak cukup umur, soalnya dia tuh tergantung umur dan masih pelajar nggak gitu. Nah, bisa sih, mungkin bisa ya. Dari situlah mulai dari pulang Jakarta Cici sering lebih ikut-ikut yang kayak gitu sampai besok itu. Mungkin insyaallah seterusnya, tapi itu nggak mengganggu, dan yang paling penting sama Cici nggak mengganggu kegiatan belajar, masih bisa Cici ikuti. Kita ucapkan terima kasih kepada Suci yang udah mau berbagi pengalamannya kepada kita. Cukup sekian podcast kita pada kesempatan kali ini. Kami dari kelas E2 mengucapkan terima kasih sudah mau menonton video kami. Jangan lupa nanti tonton video kami ini di YouTube Mansapas TV, dan like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.